Saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan kami dengar pemberitaannya. Tolonglah setiap kami, jamahlah hati kami, akal budi dan pikiran kami, dalam terang dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami mengerti. Agar cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan itu dapat kami rasakan, dan setiap kami boleh menghidupi kehidupan kami dalam cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan itu. Kami mohon semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang sumber cinta kasih, Sang firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini terambil dari Hosea 11. Hosea 11. Di bawah judul perikop Kasih Tuhan Mengalahkan Kedegilan Orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu, aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, kita masih terus mampu merasakan kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk itu.
Saudara, saya ingin mengingatkan pada saudara, firman Tuhan masih berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Firman itu belum berubah, carilah Pokemon maka kamu akan hidup. Oleh sebab itu saudara, bagi saudara yang penasaran, apa di gereja ini ada Pokemon Stop ya? Silahkan dimatikan dulu handphonenya. Nanti kalau kebaktiannya sudah selesai, saudara mau cari Pokemon, mau di atas mimbar ini juga nggak apa-apa. Baik, jangan sampai penasaran, firman Tuhan diberitakan, tapi yang kita cari Pokemon. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak berkesudahan. Saudara, boleh saya tanya satu pertanyaan, tolong saudara jawab ya. Kira-kira perasaan seperti apa yang akan muncul dalam diri saudara jika saudara dikhianati oleh pribadi yang sangat saudara sayang, cintai, dan kasihi? Sedih. Ada lagi yang lain, saudara? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sedih iya, sakit iya. Nah, saudara, Hosea adalah nabi yang diutus untuk memperingatkan umat Allah, Israel, yang dipilih oleh Allah, tentang ketidaksetiaan mereka dan bagaimana mereka telah berpaling dari Allah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya pasangan yang saudara sangat kasihi dan sayangi, lalu pasangan saudara tidak setia, berpaling ke yang lain, mendua hati. Sakit. Kesetiaan dibalas dengan ketidaksetiaan. Cinta kasih dibalas dengan pengkhianatan. Sakit, saudara. Hosea mau mengungkapkan relasi antara Tuhan dengan Israel. Apa yang sudah Tuhan lakukan atas Israel? Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Dan ungkapan cinta kasih itu diungkapkan dengan begitu indah oleh Hosea. Cinta kasih Tuhan dikatakan begini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Saudara, Tuhan menggambarkan dirinya sendiri menjadi bapak dari Israel yang sangat disayanginya. Dengan ungkapan yang Hosea tuliskan tadi, Tuhan mencoba membangkitkan ingatan Israel bahwa ketika mereka menjadi budak di Mesir, Tuhan mendengar teriakan mereka. Tuhan memanggil mereka, melepaskan mereka dari tangan Fir'aun, membawa mereka keluar dari Mesir, menyertai mereka, melindungi mereka, memelihara mereka. Selama 40 tahun dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Dan pada akhirnya Allah sendiri jugalah yang di dalam kasih setianya itu mengantarkan bangsa ini memasuki tanah perjanjian. Tetapi saudara, apa reaksi dan respon mereka? Bangsa yang disebut sebagai umat Tuhan ini, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Saudara bisa membayangkan dan merasakan, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Yang terjadi adalah mereka melupakan Tuhan, mereka bahkan meninggalkan Tuhan dengan mempersembahkan korban,
kepada para Baal dan patung-patung sesembahan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Baal itu dewa kesuburan dan pertanian orang Kanaan, saudara. Israel meninggalkan Tuhan. Israel justru memalingkan mukanya kepada dewa-dewa yang mati, yang tidak berkuasa atas kehidupan ini. Saudara, kasih Tuhan begitu besar. Tuhan mengubah kehidupan bangsa Israel dari kuasa perbudakan kepada kebebasan dan kemerdekaan. Tuhan melepaskan mereka dari penindasan dan mengantar mereka ke sebuah negeri yang kaya susu dan madunya. Itu lagunya Kus Plus kalah, saudara. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala dapat menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ada ya? Waktu Kus Plus dulu mungkin tidak banyak. Tetapi bangsa Israel ini diantar masuk dalam kasih setia Tuhan ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saya nggak tahu Israel seperti apa. Mungkin saudara pernah ke Israel lalu melihat perbedaan antara Israel itu dengan negeri-negeri di sekitarnya. Ceritanya sih bener loh Pak Pendeta, Israel itu negerinya subur, makmur. Nah, saudara, Hosea mau membangkitkan memori Israel. Betapa penting mengingat dan menghayati cinta Allah yang telah ditunjukkannya dalam kehidupan bangsa ini. Kasih Allah yang tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Demikianlah kasih Allah atas kehidupan setiap kita. Kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Allah dengan kasih setianya itu. Kasih Allah memanggil kita. Memanggil kita dari kehidupan dalam perbudakan atas kuasa dosa kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Dan itulah yang sudah kita alami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tragedi kehidupan ini terjadi saat cahaya cinta Allah yang begitu terang dan nyata bersinar atas kehidupan umatnya, nyata atas kehidupan umatnya. Tetapi umat yang dicintainya justru mengkhianatinya. Saat kesetiaan Allah dinyatakan, namun umat yang kepadanya ia setia justru berpaling darinya dan meninggalkan dia. Saudara, kesedihan Allah semakin besar saat umat yang dicintainya dengan kesetiaan itu bahkan tidak mengenali apa yang telah dilakukan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Umatku betah membelakangi aku, firman Tuhan. Umatku betah membelakangi aku. Saudara pernah dengar pidatonya Presiden Jokowi sesaat setelah ia dilantik? Sudah terlalu lama kita membelakangi apa, saudara? Lautan. Sudah terlalu lama kita memunggungi samudra. Samudra yang ada di depan kita ini tidak pernah kita pandang dan kita lihat sebagai sumber daya yang bisa menghidupi bangsa ini. Bisa jadi di dalam kehidupan kita Tuhan berkata, sudah terlalu lama umatku ini memunggungi aku, membelakangi aku. Saudara-saudara, mungkin saja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya ini, setiap hari Minggu kita ke gereja, mungkin kita punya waktu-waktu saat teduh membaca Alkitab, atau kita aktif dalam kegiatan-kegiatan PA dan seterusnya, berdoa 27 kali sehari barangkali. Tetapi bisa jadi di dalam praktek kehidupan nyata yang kita jalani ini, sesungguhnya kita sedang memunggungi dan membelakangi Tuhan.
Kita tidak mengarahkan kehidupan kita pada apa yang Tuhan mau, tapi pada apa yang kita mau. Lah wong senengku ini kok. Saudara, bisa juga sebagai jemaat Tuhan, kita juga berjalan dengan memunggungi Tuhan, membelakangi Tuhan. Kita terlalu asik dan fokus pada soal-soal teknis, administratif, bukan pada apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Bisa saja kita melakukan berbagai hal, kegiatan macam-macam, indah, bagus. Baikkah itu? Baik. Baik. Tetapi fokus kita bukan pada Tuhan. Tetapi mungkin saja, gak mau kalah dari panitia tahun yang lalu. Who knows? Kalau itu yang terjadi, saudara, maka sesungguhnya kita sedang membelakangi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tragedi seperti ini bisa terjadi bukan hanya dalam relasi antara umat dengan Tuhan, tetapi juga dalam relasi antara suami dan istri. Kesetiaan dibalas dengan ketidaksetiaan, kepercayaan dibalas dengan pengkhianatan. Bisa terjadi di dalam kehidupan persahabatan, bisa terjadi dalam kehidupan persaudaraan. Kenapa? Karena yang satu tidak merasakan cinta kasih yang lain. Dan itu pasti menyakitkan, saudara. Menyakitkan. Kasih dan kesetiaan tidak direspon balik dengan kasih dan kesetiaan. Dan itulah yang terjadi atas Israel. Lalu Allah mengungkapkan lewat Hosea, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara, ini semua ungkapan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Ini semua ungkapan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap hal yang Allah lakukan adalah kebaikan bagi Israel. Setiap hal yang Allah lakukan adalah kebaikan bagi kita. Tetapi mereka tidak mau mengerti bahwa dalam kasih dan kesetiaannya Tuhan telah memberkati mereka. Mungkin kita tahu, tetapi kita juga tidak mau tahu bahwa Allah telah menyatakan kebaikannya atas kita. Allah mengangkat beban mereka, tapi mereka merasa itu adalah usaha mereka sendiri. Allah membawa mereka ke tanah perjanjian yang indah, tapi mereka merasa bahwa itu adalah hasil perjuangan mereka sendiri. Dan mereka tetap hidup sebagai pemberontak di hadapan Allah, alih-alih menjadi bangsa atau umat yang merespon kebaikan itu, merespon kasih itu, merespon kesetiaan itu dengan kasih dan kesetiaan juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah datang kepada kita. Apakah karena kebaikan kita, saudara? Bukan. Allah datang kepada kita karena sesungguhnya kita nyaris binasa. Allah datang kepada kita karena kita dicengkeram oleh dosa dan nyaris binasa. Apa yang Ia lakukan? Ia angkat beban dosa itu dari kita. Ia angkat kebinasaan kita dan Ia gantikan dengan keselamatan dalam kehidupan kekal. Usaha kita kah? Bukan, semata-mata karena karunia-Nya. Lalu di dalam kehidupan kita yang sudah menerima anugerah yang luar biasa ini, kita dipimpin, kita dipelihara, kita dijaganya dalam kebaikan dan cinta. Sementara
kita sering menanggapinya dengan penolakan dan sikap apatis. Bahkan tidak sedikit orang yang tadinya mengenal Allah karena perkembangan zaman, karena otaknya kemudian didasarkan pada rasionalitas. Orang yang tadinya percaya kepada Tuhan meninggalkan Tuhan dan menjadi para ateis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang baik, dan kita dalam setiap cara lebih sering tampil sebagai anak-anak yang memberontak alih-alih mengasihi dan hidup dalam kesetiaan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi situasi seperti itu, Hosea kemudian mengungkapkan kegeraman hati Allah. Penghukuman yang Allah rancangkan bagi umatnya yang tidak setia, yang tidak mau tahu akan kasih setianya itu, untuk membawa mereka ke Mesir, untuk membawa mereka dikuasai oleh Asyur, dia ungkapkan dalam penuh kegeraman. Tetapi yang indah adalah kegeraman itu segera disusul dengan belas kasih yang lebih besar. Lalu Allah bergumul dengan dirinya sendiri. Saudara pernah bergumul dengan diri sendiri, saudara? Allah bergumul dengan dirinya sendiri. Lalu ia bergumam, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara, itulah wujud dari cinta Allah, belas kasih Allah, pengampunan yang Allah berikan. Jadi, andai kata dari antara kita ada orang-orang yang sudah disakiti, ada orang-orang yang sudah dikhianati, tetapi hatinya berbalik dari kegeraman menjadi penuh belas kasih dan pengampunan, maka orang seperti itu sesungguhnya memiliki hati seperti Tuhan. Dan itu adalah cinta Allah yang diserukan oleh Hosea. Cinta yang memungkinkan kita terus hidup di hadapan Tuhan. Cinta yang memungkinkan kita terus hidup di dalam kasih Tuhan. Cinta yang memimpin kita pada pertobatan. Cinta yang terbuka dan memberi kesempatan untuk mengubah hidup kita. Saudara-saudaraku, apa yang sesungguhnya hari ini Hosea tawarkan bagi kita untuk dapat kita maknai dan kita pegang dalam kehidupan ini? Pertama, saudara, pertama, dan ini yang paling penting, kasih Allah yang luar biasa selalu menggerakkannya untuk menyelamatkan umatnya dan bukan menghukumnya. Dan Allah telah membuktikan itu di dalam kehidupan kita dengan kehadiran Yesus Kristus dan karyanya bagi dan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, Hosea berbicara tentang umat, tentang bangsa yang dipimpin oleh Allah yang penuh kasih itu. Umat yang kehilangan arah lagi dan kehilangan arah lagi dalam sejarah mereka. Namun tetap kesetiaan dan kasihnya tidak pernah meninggalkan umatnya. Laksana anak yang hilang, Allah terus mencari dan menemukan serta membawanya pulang. Allah mengangkat
beban mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak satu pun dari antara kita terlalu jauh dan hilang bagi Allah untuk ditemukan. Tidak seorang pun dari antara kita terlalu jauh dan hilang sehingga Allah berhenti mencari untuk menemukan. Kasih-Nya, saudara, tidak berkesudahan. Kasih-Nya tersedia senantiasa untuk mengubah arah hidup dan kehidupan umat-Nya, termasuk kita semua. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak? Satu lagu menutup khotbah saya. Ibu, menjadi perenungan bagi kita. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapan-Nya. Dia yang Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia bisa kau bersandiwara, tapi bukan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Saudara-saudaraku, selamat mengasihi Allah menjadi respon atas kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.